Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin an-Nabiyil Karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wa syarral umuri muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalatun, wa kullu dhalalatin finnar, atau kama qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Tuan-tuan, puan-puan yang berbahagia, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang sudi mempertemukan kita kembali dalam kajian ilmu pengetahuan melalui subjek At-Tasawwuf Al-Islami dalam tajuk pentingnya kita senantiasa mengingat mati. Pada pelajaran yang telah lalu kita telah mengutarakan bahayanya kita memanjangkan angan-angan kita, sehingga melupakan Allah Subhanahu wa taala, melupakan kubur, yang senantiasa menunggu kita. Al-Imam Al-Ghazali mengatakan ada dua perkara orang tu dia panjang angan-angan. Satu, karena kejahilan, mereka tidak membaca tentang akhirat, tak pernah mendengarkan tentang akhirat. Kalau dengarkan pun dia pura-pura tak dengar. Kalau dia baca pura-pura tak faham. Kenapa? Karena faktor yang kedua, karena manusia sangat-sangat cinta dunia. Kalau kita cinta dunia, kita akan lupa mati. Tiap hari kita menantikan supaya modal kita boleh bertambah, perniagaan kita supaya beruntung terus, supaya kita dinaikkan pangkat. Perkara ini tidak ada masalah bila mana kita jadikan hal itu sebagai jembatan untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi siapa dia? Siapa daripada mereka yang tertipu dengan pangkat dan harta dan anak yang banyak, istri-istri yang cantik, boleh mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala? Hanya satu dua orang saja. Kalau kita memberikan gambaran daripada sebahagian sahabat seperti Sayyidina Abu Bakar, tidak ditipu dan dihalangi oleh pangkat dia sebagai khalifah dan hartanya yang banyak, tapi itu sangat sedikit. Dan memang niatnya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, harta ini dijadikan yang berlimpah ruah, harta dia dijadikan sebagai kekuatan ekonomi umat Islam, dipakai untuk berjihad dalam pembangunan Islam. Semua hartanya bila mana orang minta menyumbang, bersedekah, semuanya tak ada yang tinggal. Dia yakin apa yang dia keluarkan pasti Allah akan menggandakan. Dikatakan dia akan satu-satunya amalan yang Allah gandakan secara kasarnya 10, tapi pada biasanya adalah 700 mengikut data Al-Quran Al-Karim. Tapi yang begini jarang kita tengok. Kebanyakan kita tengok bila mana orang punya pangkat yang tinggi, anak yang banyak, harta yang melimpah ruah, biasanya melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena kebanyakan kita sampai kepada peringkat yang bermegah-megahan ini daripada semua yang disebutkan tadi,
tidak melalui prosedur yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harta kita kemungkinan penuh dengan penipuan. Kita berniaga, kita mengatakan rugi. Selalu mengatakan rugi. Menjual sama orang, kita mengatakan jual ini modal saja, tak ada keuntungan. Padahal sudah mengambil keuntungan yang luar biasa. Okay? Menjadikan harta kita tak betul. Nah, itulah hikmahnya kita disuruh mengeluarkan zakat harta kita. Sebab jarang orang yang lepas daripada penipuan. Nah, meskipun tidak ada penipuan, kadang kita tersilap. Makanya dituntut supaya kita mengeluarkan zakat kita untuk membersihkan harta kita sebelum kita salurkan kepada tempat yang lain, terutama kepada anak-anak kita dan istri-istri kita. Kita sendiri yang makan. Apa yang keluar daripada kita, daripada harta yang tak betul itu, akan menjadikan hasil dia tak betul. Taruhlah yang keluar daripada sulbi kita waktu bersama dengan istri, daripada keuntungan yang tak halal, akan menjadikan anak yang keluar tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu otomatik. Nah, kullu lahmin nabata min sukhtin fannaru awla bih. Wa fi riwayatin kullu lahmin nabata min haramin fannaru awla bih. Semua harta, semua daging tubuh badan kita ni yang timbul daripada haram, yang daripada kutukan Allah Subhanahu wa taala, yang lebih utama yang memakan kita punya daging api neraka. Nah, itu otomatik. Nah, orang kata apa salahnya anak saya? Betul. Kalau dia keluar daripada perut ibu dia, tak sampai lagi balik, dia daripada hasil yang haram, dia meninggal dunia, tak ada masalah. Jadi dia akan balik. Waktu balik itu karena dia punya daging penuh dengan haram, berat untuk dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Abu Hanifah, salah seorang yang menyusukan dia, orang yang pernah disusukan sekejap. Abu Hanifah orang alim besar. Nah, tapi kadang satu waktu dia melupakan sesuatu, tak boleh ingat, sampai dia mengadu dan mengeluh bahwa inilah hasil daripada susu orang itu. Orang itu yang menyusukan saya, dia punya penghasilan dia tak betul. Sekali saja bukan. Bagaimana ibu yang menyusukan anak daripada harta yang haram? Nah, kita memberikan biaya kepada istri kita untuk dimakan dan minum, dikeluarkan air susu dia daripada haram, akan menghasilkan haram. Nah, maka itu perlu kita melihat semua pendapatan kita. Nah, supaya kita tidak bermasalah. Nah, jadi penyelesaiannya bagaimana? Ya, penyelesaiannya mesti belajar. Bagaimana kita boleh mendapatkan harta yang bersih, meskipun sedikit, tapi berkah itulah yang merupakan tunjangan kita untuk kebahagiaan kita dunia dan akhirat. Apa artinya? Berlimpah ruah, tetapi semuanya berpenyakit. Nah, berpenyakit. Harta yang tak betul akan menghasilkan penyakit. Itu otomatik. Nah, kalau kita mengulas semua daripada Al-Quran daripada awal sampai akhir, begitu juga As-Sunnah Nabawiyah, yang menyebabkan kita berpenyakit karena itu, daripada pendapatan yang tak betul. Nah, orang yang punya pendapatan yang bagus akan sehat walafiat. Nah, itu otomatik. Nah, kita tengok berapa banyak orang miskin hanya makan nasi dan air saja, tubuh badan sehat. Tubuh badan sehat. Kenapa? Karena daripada sumber yang halal. Ini makanannya beraneka ragam,
tapi bukan daripada yang halal, maka dia akan diserang berbagai penyakit. Nah, akhirnya tak boleh beramal. Dikatakan kalau kita memasukkan dalam tubuh badan kita, tak salah 40 hari, kita tidak akan khusyuk dalam sembahyang. Bila mana ada sesuap nasi yang kita masukkan dalam tubuh badan kita bukan daripada yang halal, maka mesti berhati-hati dalam hal ini. Nah, jadi kata Rasulullah SAW, tidak ada pelarian kita kecuali beramal. Tapi tidak mungkin kita beramal melainkan kita menjaga sumber makan minum kita. Kita sudah bersih, tapi kadang kawan-kawan kita mengajak kita ke restoran, mempunyai pencaharian, tak betul. Jadi mesti berhati-hati. As-salafus salih dulu kebanyakan kalau diundang, ini terlalu warak lah, dia akan membawa dia punya makanan, minuman dia. Nah, mereka tak peduli. Nah, dia takut bila mana makan makanan kawan yang tak dikeluarkan zakat dia, atau ada penipuan, dia tak boleh beramal. Nah, apalagi sekarang ni, siapa kira-kira dari kita yang kerja di mana saja, meskipun tak tinggal kerjaan, kerja sendiri, yang tidak menyimpang uangnya di bank, sehingga boleh menghasilkan keuntungan dari bank. Menyimpang saja daripada bank riba sudah bermasalah. Menyimpang saja harta kita sudah masalah. Riba merupakan salah satu dosa besar, yang mana Rasulullah sudah sampaikan, pada akhir zaman ini tidak ada orang yang boleh mengelakkan diri daripada riba. Tanda-tanda hari kiamat. Kalau nak mengelakkan diri, tidak akan lepas daripada percikannya. Kita sudah okey, kawan-kawan kita. Nah, yang meminjam pinjaman di bank, kereta yang sangat mewah bukan darurat. Kadang kita melihat sendiri orang yang ustaz sendiri mengambil pinjaman di bank untuk kereta yang mewah, dianggap darurat. Apa salahnya membeli kereta yang sederhana? Akhirnya menjejaskan diri dia pada hal-hal yang tidak diingini, dosa besar. Nah, sedang bawa kereta yang mewah, tapi itu jugalah api yang panas. Nah, dunia sekejap saja. Nah, Islam tidak melarang kita menggunakan kereta apapun, tetapi melalui prosedur yang tepat. Nah, bukan menyiksa diri. Di bank ini semuanya adalah didasari dengan pemerasan. Pemerasan itulah menjadikan al-muamalah ribawiyah di bank adalah dianggap dosa besar. Nah, kita hanya menyampaikan data ilmiah saja. Ya, nak ikut apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya, alhamdulillah. Tidak mau ikut juga alhamdulillah. Yang penting disampaikan. Nah, supaya boleh berwaspada. Nah, dulu orang nak terjerumus dalam dosa kecil, orang malu. Sekarang orang terjerumus dosa besar, orang tak peduli. Nah, dosa-dosa besar yang dulu orang senantiasa berdoa supaya tak terjerumus, orang terjerumus. Nah, subhanallah. Jadi Rasulullah SAW menyuruh kita berwaspada dan mengatakan dalam hadisnya, ma yantaziru ahadukum minad dunya illa ghinan mutghiyan. Supaya kita tak banyak kita, hayalan kita, angan-angan kita panjang dan lebar. Nah, ma yantaziru ahadukum minad dunya illa ghinan mutghiyan. Tidaklah salah seorang daripada kamu menunggu daripada dunia kecuali kekayaan yang menjadikan dia melampaui batas sehingga dia berbuat maksiat. Mutghiyan maksudnya melampaui batas sehingga dia berbuat maksiat. Nah, ini isyarat daripada Rasulullah SAW bahawa harta yang melimpah ruah pada umumnya akan menjadikan kita melampaui batas. Nah,
kemungkinan kita melihat orang lebih kecil daripada kita, lebih rendah. Boleh saja menghina orang. Penghinaan itu menjejaskan keimanan kita. Nah, atau pada biasanya kalau kita terlalu kaya, terutama orang yang tak mengeluarkan zakat, kita akan lupa Allah dan Rasulnya, lupa mati. Kita mengatakan masih sehat lagi. Nah, kita tertipu dengan harta yang ada, dengan kemewahan yang ada. Nah, au faqran munsian, atau kefakiran yang menjadikan kita lupa. Nah, al-faqru ini bukan maksudnya dia mesti tak ada harta. Berapa banyak orang yang punya harta bilion-bilion, dianggap dalam Islam dia adalah fakir. Perbezaan fakir dengan miskin. Miskin ini adalah dia, kita tengok dia tak ada apa-apa, tak boleh saja dia dianggap kaya. Miskin, tapi dia tak ada hartanya, tak ada kedudukan, tak boleh saja dia lebih kaya daripada orang yang banyak harta. Tapi al-fakir lah. Al-fakir sama ada dia punya harta banyak atau tak punya harta, selama tidak ada rasa puas dalam hati, dianggap fakir dalam Islam. Sebab dia masih lagi minta supaya bertambah hartanya, masih mengadu lagi. Nah, kawan-kawan kita banyak punya juta-juta uang di bank, masih lagi mengadu, minta didoakan. Ustaz, kenapa? Saya punya rumah 2-3 buah tak disewa oleh kerajaan, rugi saja, sudah bertahun-tahun. Allah, kereta beraneka ragam, masih mengadu lagi. Itu kata Rasulullah tanda-tanda hari kiamat. Orang punya harta berjuta-juta masih lagi mengadu, seakan-akan mengeriti Allah Subhanahu wa taala karena tidak memberikan bahagian daripada dunia. Itu kan tanda-tanda hari kiamat. Orang masih mengadu lagi, berjuta-juta uang di bank. Nah, masih mengadu lagi. Susahnya hidup. Kenapa? Beberapa buah kereta saya masih bermasalah, tidak disewa. Rumah tidak disewa. Nah, anak yang bekerja di kerajaan tak naik pangkat, padahal selesai hidup dia keriti Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang kita tengok orang punya harta yang banyak tapi dianggap dia fakir. Kadang orang yang berjalan di jalan jauh lebih kaya hati dia daripada orang yang punya harta yang melimpah ruah. Nah, karena Rasulullah katakan kefakiran itu al-ghina, kekayaan itu bukan daripada harta yang kita tengok, tapi adanya orang reda terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kalau reda, alhamdulillah. Au maradan mufsidan, atau penyakit yang merusakkan program kita, yang merusakkan kita. Nah, kita percepat. Au haraman mufannidan, ataukah umur yang tua yang menjadikan kita nyanyok, tak boleh berfikir. Au mautan mujhizan, atau kematian yang datang menyerang kita tiba-tiba. Awid dajjalu, atau menunggu dajjal yang sudah hampir keluar. Fad dajjalu syarru ghaibin yuntazar, merupakan orang yang ditunggu-tunggu, yang sangat berbahaya. Awis sa'ata was sa'atu adha wa amar, atau hari kiamat, dan hari kiamat itu sangat membahayakan dan pahit. Maksudnya apa? Maksudnya kita mesti mengambil peluang daripada kesempatan yang ada. Sebelum kita sakit, ambil kesempatan. Nah, kalau kita ada harta, gunakan, menyumbang, bersedekah, gunakan apa yang ada sama kita. Kita orang alim, ajarkan umat ilmu yang bermanfaat. Nah, kita sehat, gunakan. Jangan tinggalkan sembahyang tahajud. Perbanyak kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita membantu kawan-kawan karena kesehatan kita. Pemikiran kita baik, tolong. Sebab keistimewaannya bila mana kita ditimpa dengan masalah yang banyak ini,
yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila mana kita ditimpa salah satu daripada bahaya ini dan kita tak boleh berbuat apa-apa, amalan kita, pahala kita tetap berjalan. Dulu dia bersedekah waktu kaya raya, tiba-tiba miskin, Allah memberikan dia pahala sama dengan sewaktu dia kaya. Sejak subuh dia bersedekah. Sekarang tak boleh bersedekah karena miskin, sama dia punya pahala. Nah, dulu sembahyang tahajud 11 rakaat dengan witir, tapi sakit tak boleh bikin apa-apa, sama halnya dia sembahyang tahajud. Sembahyang duha 8 rakaat atau 12 rakaat, sekarang sakit tak boleh buat kena stroke atau apa, maka dia tetap mendapat pahala. Jadi gunakan kesempatan yang ada supaya sebelum perkara-perkara yang berbahaya ini menyerang kita, kita sudah senang ledang. Tapi jarang orang yang mengingat hal ini. Tuan-tuan perempuan yang berbahagia, itulah yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan Allah memberikan berkat pada umur kita, supaya kita mengambil kesempatan yang ada untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin an-nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma, faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil, وهببنا إلى المسلمين واجعل لنا لسان صدق في العالمين. اللهم احفظ هذه البلدة رنجانو وسلطانها ووزراءه وأعوانه من المسلمين وسائر بلاد الإسلام، واغفر لنا ولوالدينا ولآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا ولمن له حق علينا. وصل اللهم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.